Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ketiga ya. Dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata yang sebenarnya sudah kita bahas di hari pertama, yaitu kata kerja atau verb. Ya. Nah, kalau yang mungkin teman-teman ada yang mencatat juga ada yang masih ingat kalau kata kerja itu fungsinya di dalam kalimat sebenarnya atau fungsi intinya itu adalah sebagai predikat ya. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Jadi ada kata kerja yang fungsinya itu jadi predikat. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Nah, teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang fungsinya fix itu adalah predikat? Masih ingat nggak teman-teman? Buka catatan nggak apa-apa atau seingatnya teman-teman kalau mau nyoba nebak? Halo, tes tes. Verb 1, verb Oke, 2, nice. auxiliary, Auxiliary verb, betul. Kemudian verb SES. nice, verb SES. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang kalau teman-teman menemukan di dalam kalimat berarti itu predikat. Ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga harus berhati-hati nih karena ada juga walaupun dia kata kerja tapi dia bukan predikat. Masih ingat kata kerja apa aja yang bukan predikat, teman-teman? Jangan takut salah. Teman-teman boleh nyoba nebak dulu atau mau buka catatan, it's okay. Verb T, verb ing, Oke, good. Verb 3, verb ing, sama satu lagi, Mister. Masih ingat? to verb 1. To verb one, that's right. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi walaupun mereka itu secara fisik itu kata kerja, teman-teman, tapi kalau teman-teman menemukannya di dalam kalimat, verb 3, verb ing, dan to verb satu itu fungsinya bukan sebagai kata kerja. Ya, jadi wujudnya aja kata kerja. Tapi kalau di dalam kalimat verb 3, verb ing, sama to verb satu itu udah beda kelas kata, teman-teman. Udah berubah kelas katanya. Makanya yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu, verb SES, verb 2, auxiliary verb seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus paham bahwa pembentukan kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada yang mirip, yaitu verb 2 sama verb 3 yang berdiri sendiri, teman-teman. Ya. Jadi contohnya nih kata misalnya borrow, meminjam. Nah, borrow itu kan artinya meminjam, teman-teman. Dia verb satu. Verb 2-nya itu ditambahkan ed, jadinya borrowed. Nah, kemudian verb 3-nya juga sama. Verb 3 dari borrowed itu adalah borrow juga. Nah, sekarang masalahnya, kalau teman-teman menemukan kata kerja yang seperti ini, yang berakhiran dengan ed, bagaimana kita bisa menentukan kalau itu adalah verb 2, berarti predikat ya, atau dia verb 3, berarti bukan predikat. Nah, itu adalah salah satu materi yang hari ini kita akan pelajari. Jadi hari ini kita akan menyelam lebih dalam mengenai kata kerja. Gitu ya. Jadi bersiap-siap teman-teman. Dan untuk materi hari ini memang sedikit lebih sulit ya daripada sebelum-sebelumnya karena materi hari ini ada hubungannya dengan makna atau mengartikan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita bahas mengenai kata kerja atau verb. Nah, jadi kata kerja atau verb secara arti atau kalau diartikan itu nanti akan ada dua jenis atau terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata kerja itu yang harus dikasih objek karena dia butuh objek. Tapi ada juga kata kerja itu yang jangan atau tidak boleh dikasih objek karena dia tidak membutuhkan objek. Nah, jadi bisa dibilang objek di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Ya, jadi subjek predikat kan kemarin wajib ada, teman-teman. Nah, tapi kalau objek ini tergantung kata kerja sebelumnya. Nah, kata kerja sebelumnya itu butuh objek atau tidak? Kalau butuh ya dikasih objek. Kalau tidak ya jangan dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh beberapa kata kerja yang butuh objek. Misalnya ada kata refract, artinya membiaskan atau apa teman-teman? Ya kayak membiaskan cahaya itu ya. Kemudian emit artinya adalah memancarkan. Produce artinya menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi.
Nah, maksudnya membutuhkan objek itu bagaimana sih, Sir? Misalnya ya, teman-teman. Misalnya saya pakai kata cause, artinya menyebabkan. Coba teman-teman telaah kalimat yang saya sampaikan, kira-kira itu sudah selesai atau belum. Misalkan saya menyampaikan ke teman-teman, mengkonsumsi kopi secara berlebihan dapat menyebabkan. Nah, kalimat saya sudah selesai belum, teman-teman? Belum. Belum. Belum kan? Belum. Didengar pun kayak kayak nggak selesai gitu, teman. Kayak kayak ada yang hilang gitu. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, mengkonsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan. Nanti pertanyaan teman-teman apa? Menyebabkan apa? That's right. Nah, apa atau siapa yang letaknya di setelahnya kata kerja, itulah yang disebut dengan objek, teman-teman. Contoh ya, mengkonsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan insomnia. Teman-teman boleh cek insomnia di kamus, itu adalah kata benda, teman-teman. Gitu ya, makanya diletakkan di belakangnya predikat, fungsinya menjadi objek. Jadi bisa dibilang objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti yang letaknya di setelahnya predikat. Kalau subjek kemarin kan kata benda atau kata ganti yang letaknya di sebelum predikat, teman-teman. Ya kan? Nah, itu bedanya subjek sama objek hanya di letaknya saja. Gitu ya. Jadi insomnia itu adalah noun atau kata benda. Yang di hari pertama kita belajar itu fungsinya sebagai subjek. Hari ini kita belajar bahwa noun juga bisa jadi objek, tergantung letaknya. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi sekali lagi, jenis-jenis kata kerja ini itu adalah kata kerja yang ini adalah contoh-contoh kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi harus dikasih objek setelahnya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang kalau teman-teman kasihkan atau beri objek setelahnya itu malah salah. Kalimatnya malah nggak enak didengar. Karena itu termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh ya teman-teman, misalnya ada kata occur, artinya terjadi. Occur juga bisa artinya ada, sama kayak exist teman-teman. Sinonim ya, mereka sama-sama kata kerja juga. Kemudian ada appear, artinya nampak atau muncul. Fall artinya terjatuh, surge artinya meningkat, react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya saya pakai kata misalnya appear ya, teman-teman yang enak diartikan gitu. Jadi, misalnya saya bilang misalnya adalah kalau hantu itu apa teman-teman? Masa seekor? Sebuah hantu, nggak enak juga ya. Satu hantu gitu ya. Jadi satu hantu muncul. Nah, kalau saya bilangnya satu hantu muncul kamu, kan malah nggak enak teman-teman. Yang lebih enak adalah satu hantu muncul di belakangmu. Nah, di belakangmu itu adalah keterangan tempat. Jadi itu bukan objek karena keterangan tidak bisa jadi objek. Gitu ya. Justru kalau mau dikasih objek malah salah. Appear you itu malah salah, teman-teman. Yang lebih enak adalah appear behind you. Jadi appear pakai ed gitu ya, lampau misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya lagi misalnya terjadilah yang gampang, teman-teman. Kita cukup bilang sebuah kecelakaan hebat terjadi. Nah, itu kalau kita kasih titik nggak apa-apa. Justru kalau mau kita kasih objek itu malah salah. Sebuah kecelakaan besar terjadi dia. Kan malah nggak enak, teman-teman. Ya kan? Jadi kata-kata kerja ini jangan dikasih objek. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih, Sir, kita harus tahu kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek? Jadi kenapa sih kita harus bisa membedakan kalau teman-teman menemukan kata kerja ya, apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Karena itu ada hubungannya dengan pembentukan di dalam kalimat, teman-teman. Jadi kata kerja itu kan seperti yang kita tahu tadi ya, bentuknya kan kalau dalam bahasa Inggris bisa berubah-ubah tuh. Ya kan, termasuk di dalamnya ada verb 2 sama verb 3 tadi. Nah, untuk kata kerja yang membutuhkan objek, contohnya refract, emit, produce, obtain, cause, dan teman-temannya, dia ini bentuknya di kalimat ada dua, teman-teman. Jadi dia bisa berbentuk aktif, bisa juga berbentuk pasif. Nah, pasif itu rumusnya kalau dalam bahasa Inggris itu cuma dua. Ya, kalau di dalam predikat itu berupa to be yang ketemu sama verb ed. Nah, verb ed-nya itu udah pasti verb 3, teman-teman. Karena to be nggak mungkin ketemu verb 2 gitu ya, pasti be verb 3.
Atau kalau misalnya pasif tapi bukan tempatnya di predikat, itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, jadi rumusnya kata kerja pasif itu cuma dua. Be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Predikat, bukan predikat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, teman-teman temukan dalam bahasa Inggris, itu semuanya artinya aktif, teman-teman. Jadi semuanya itu artinya me. Jadi verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, kecuali be verb 3 ya. Kemudian verb ing sama to verb 1 itu semua kalau diartikan, kata kerjanya nanti adalah aktif, jadi me. Gitu ya, misalkan kita menemukan refract, verb 1 ya, artinya membiaskan. Emit misalnya verb SIS-nya, emits, artinya memancarkan. Misalnya produce verb 2-nya, produced gitu ya, itu artinya tetap menghasilkan. Misalnya auxiliary verb, kecuali be verb 3 ya, misalnya will obtain, akan mendapatkan, itu aktif teman-teman. Misalnya verb ing dari cause, misalnya causing, nanti artinya yang menyebabkan. Dan masih banyak lagi contohnya, gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman menemukan susunan be verb 3 yang tadi saya sampaikan ya, contohnya be refracted. Nah, itu pasti artinya dibiaskan. Be emitted, dipancarkan. Be produced, diproduksi. Be obtained, didapatkan. Be caused, disebabkan, dan masih banyak lagi. Gitu ya, jadi itu pasif teman-teman. Jadi me sama di. Gitu ya. Dan kalau kata kerja yang butuh objek itu kita sudah bentuk menjadi pasif, yaitu be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak boleh lagi teman-teman kasih objek setelahnya. Jadi objek nggak boleh dikasih objek kalau sudah dipasifkan teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah kenapa kita harus bisa membedakan kalau itu kata kerja yang butuh objek. Karena bentuknya di kalimat ada dua, teman-teman. Nah, sedangkan teman-teman juga harus bisa tahu atau membedakan kata kerja yang tidak butuh objek. Kenapa? Karena pembentukannya beda, teman-teman. Khusus untuk kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak membutuhkan objek, dia tidak bisa kita pasifkan. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan ocuret berdiri sendiri nih, entah di pilihan ganda atau di soal, itu sudah pasti verb 2 teman-teman. Bukan verb 3 yang berdiri sendiri karena nggak bisa pasif ya. Misalnya lagi teman-teman menemukan appeared berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya. Nah, itu sudah dipastikan verb 2, bukan verb 3. Karena dia nggak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, itu adalah perbedaan kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek di dalam kalimat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih. Sir, kenapa sih kok cuma kata kerja aja? Sorry, kok cuman kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan? Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa nggak bisa kita pasifkan? Mungkin teman-teman ada yang penasaran seperti itu. Nah, alasannya adalah pada pembentukan kalimat pasif, teman-teman, atau kata kerja pasif tadi. Jadi kalau kita mau membuat kalimat pasif, harus ada objek di kalimat aktifnya. Jadi ketika sebelum dirubah jadi pasif harus ada objeknya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misal saya pakai kata kerja produce ya. Nah, kalimat aktifnya itu yang atas. Ya, di situ kalimatnya berbunyi some trees produce resin in large quantities. Jadi kalau diartikan beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, ini kalau kita analisa bagian-bagian kalimatnya itu ada subjek yaitu some trees, beberapa jenis pohon. Kemudian predikatnya itu adalah kata produce. Nah, kemudian di situ ada objek yaitu kata resin ya, teman-teman. Nah, setelahnya resin ada kata keterangan yaitu in large quantities. Seperti itu. Nah, nanti caranya kita merubah menjadi kalimat pasif adalah yang pertama, objek itu kita rubah menjadi subjek, teman-teman. Jadi taruh di paling depan, yang awalnya di belakangnya predikat kita pindah ke depan jadi subjek, subjeknya kalimat pasif. Jadinya resin, kemudian karena objeknya jadi subjek, maka kata kerja kita pasifkan yaitu be verb 3, rumusnya pasif ya, kalau di predikat teman-teman. Jadi be verb 3, nah bentuk to be dari resin adalah is.
Karena resin itu nggak bisa dihitung, jadi dianggap tunggal, teman-teman. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced. Nah, ini predikatnya. Dan teman-teman harus ingat, kata kerja yang kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi punya objek. Makanya di situ dimasukkan preposisi by, teman-teman. Nah, subjeknya samtris tadi dia menjadi objeknya preposisi. Yang mana kalau ada kata benda jadi objeknya preposisi, dia dirubah menjadi keterangan. Nah, ini kalau teman-teman pengen cek di Google namanya atau teman-teman mau cari di buku namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku. Jadi adverb of agent. Seperti itu. Gitu ya. Nah, setelahnya by some trace itu ada keterangan lagi in large quantities. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Ada sedikit kendala ya dengan headset saya, mohon maaf. Nah, jadi itu tadi alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya ya teman-teman, misalnya seperti ini saya pakai contoh kata fall. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini kalau kita lihat di setelah kata fell, itu kan langsung diikuti preposisi, teman-teman. Jadi ini keterangan, bukan objek. Nah, sedangkan nanti kalau mau kita pasifkan, padahal kan harus ada objek yang pindah jadi subjek, supaya kalimatnya tetap punya subjek predikat, teman-teman. Nah, karena ini nggak ada objeknya yang dirubah jadi subjek, nah nanti kalimat pasifnya jadi nggak punya subjek, nggak bisa jadi kalimat kalau tidak ada subjek, teman-teman. Materi hari pertama ya, kalimat wajib punya subjek sama predikat. Nah, itulah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa kita pasifkan. Karena memang nggak ada objeknya yang kita rubah jadi subjek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Gini teman-teman, cek maksud saya apakah putus-putus di semuanya? Apakah suara saya masih putus-putus di semuanya? Atau hanya tadi saja? Oh, sudah jelas ya. Oke, berarti yang tadi eh, di saya sesekali. Nah, jadi gini teman-teman, mohon maaf. Seumpama di teman-teman ada yang dari awal tadi, misalkan ada putus-putus atau kalau nggak gitu eh, apa namanya suara saya tiba-tiba kecil atau kadang juga nggak keluar suara yang biasanya koneksi. Tapi kalau misalnya di salah satu berarti teman-teman aja yang maksudnya yang mengalami kendala tersebut. Tapi kalau misalkan di semuanya berarti masalahnya di saya. Tapi tadi memang ada masalah headset teman-teman. Headset saya tiba-tiba mati mic-nya seperti itu. Jadi mohon maaf. Tapi sekarang sudah aman ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba, atau mungkin gini, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman sebelum kita ke contoh soalnya, penerapan ke contoh soalnya. Mungkin ada pertanyaan, boleh di-unmute, silakan teman-teman. Sepertinya masih aman. Atau kalau gitu kita ke penerapannya ke soal ya, mungkin teman-teman akan menemukan nanti yang teman-teman belum pahami di mana gitu. Nah, jadi contoh soal pertama itu kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, nah di situ ada was. Kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, contohnya was, contohnya were, is, am, are itu, entah dia yang berdiri sendiri seperti ini bukan auxiliary ya, teman-teman. Atau yang setelahnya ada kata kerjanya, berarti itu auxiliary. Nah, itu pasti predikat. Oke. Nah, ini kita sudah punya predikat. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ tidak ada teman-teman kata kerja yang bisa jadi predikat ya, dan tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, kecuali yang Bravo ya, teman-teman, itu semuanya ada turunan kata kerja employ. Jadi kata dasarnya atau verb satunya adalah employ, teman-teman. Nah, employ itu artinya mirip dengan hire. Artinya adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu butuh objek nggak sih, teman-teman? Kalau misalnya saya bilang ke teman-teman, perusahaan kami mempekerjakan.
Nah, kalimatnya itu sudah selesai belum? Belum. Belum ya, Belum. betul sekali teman-teman. Jadi mempekerjakan itu harus dikasih objek. Gitu ya. Nah, itu nanti jadi patokan kita menjawab soal-soal kalau misalkan di pilihan ganda itu semuanya kata kerja ya, dan di soal itu misalkan kita butuh atau tidak kata kerja. Nah, itu jadi patokan kita, teman-teman. Nah, karena apa tadi mempekerjakan itu kan nggak selesai ya, artinya dia harus ada objeknya. Jadi harus ada objeknya kalau dia aktif. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Nah, tanpa melihat artinya pun yang alfa ini sudah nggak bisa dimasukkan ke titik-titik ya, teman-teman. Karena yang alfa ini berbentuk auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan auxiliary verb fix, fungsinya di kalimat hanya bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan di soal kita tidak membutuhkan predikat lagi karena sudah ada predikat dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan men-men, 90% dia adalah kata benda. Nah, sebelumnya ada conjunction whose. Kalau kita masukkan yang bravo, kita nanti akan memiliki satu conjunction, tapi subjek predikatnya cuma satu. Bravo tidak bisa, teman-teman. Ya, materi kita kemarin hari kedua. Conjunction itu hanya dibutuhkan ketika teman-teman menemukan nantinya subjek predikatnya ada lebih dari satu. Seperti itu. Sedangkan di soal kan subjek predikat cuma satu, jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kita memang tidak membutuhkan predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berdiri sendiri seperti ini, kemudian berakhiran dengan ed, secara bentuk ya, dia ini bisa saja verb 2, sebentar. Bisa saja verb 2, bisa saja dia juga verb 3, teman-teman. Ya kan, secara bentuk. Nah, nanti kalau verb 2 berarti dia predikat, artinya nggak bisa dimasukkan ke titik-titik karena di soal sudah ada predikat. Nah, tapi dia bisa saja verb 3. Kalau verb 3 bukan predikat. Kalau dimasukkan ke titik-titik, kemungkinan bisa karena kita memang tidak butuh predikat. Nah, untuk menentukan apakah employee ini verb 2 atau verb 3, karena employee tadi butuh objek, teman-teman lihat ada objeknya atau tidak. Gitu ya. Nah, setelahnya titik-titik itu langsung nabrak preposisi to, teman-teman. Jadi to design ini menjadi keterangan. Gitu ya, dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Oke, karena to verb 1 itu aktif, employee butuh objek. Sorry, ini sekalian menjawab yang Charlie ya. Yang Charlie ini berarti nggak bisa, teman-teman. Ya, karena to verb 1 itu aktif. Sedangkan kalau dia aktif, employee kan butuh objek, harusnya ada objeknya, tapi di situ nggak ada. Nah, jadi Charlie nggak bisa ya sekalian terjawab. Berarti jawabannya adalah yang delta ini, teman-teman. Nah, tapi karena nggak ada objeknya tadi, berarti ini pasif. Jawabannya adalah yang verb 3, bukan verb 2. Oke, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan juga insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama ya. Jadi itu tadi kalau teman-teman menemukan ED, cara menentukannya cek dulu. Butuh objek tidak? Nah, tadi ketemu ya, dia butuh objek. Nah, kalau butuh objek, ada objeknya nggak? Kalau ada berarti itu aktif ya, verb 2. Kalau nggak ada seperti ini, berarti dia pasif, dia verb 3, teman-teman. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu use, artinya menggunakan. Oke, subjeknya di situ adalah kata molecular biologists. Ya kan? Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja study, artinya meneliti atau mempelajari. Nah, meneliti atau mempelajari itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang, saya sedang mempelajari. Nah, pasti orang yang mendengarkan bertanya, mempelajari apa? Kalau nggak gitu, mempelajari siapa? Misalnya seperti itu.
Gitu ya. Jadi mempelajari atau study ini butuh objek, teman-teman. Dan kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu memang ada objeknya yaitu genetics, itu kata benda, ya kan? Nah, berarti di sini kita carikan yang aktif. Dan karena di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction sama sekali, jadi cukup carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan itu aktif, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif, pilihannya cuma dua. Kalau bukan to verb satu, ya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi di situ teman-teman disuruh mencari salah satu dari dua ini. Nah, jawabannya ketemu ya, teman-teman, yaitu yang alfa. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, kita lompat ke yang Bravo, teman-teman. Di situ yang Bravo ada ed-nya. Bisa saja dia verb 2 aktif gitu ya, bisa saja dia verb 3 pasif. Nah, cara menentukannya teman-teman lihat di setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, itu kan setelahnya ada objeknya, teman-teman. Nah, saya pengen ngecek teman-teman apakah masih ingat atau tidak. Berarti studied di sini ini verb 2 atau verb 3? Aktif atau pasif, teman-teman, kalau ada objeknya? Aktif. Aktif, betul. Nah, kalau aktif tadi berarti verb 2 atau verb 3, Miss? Verb 2. Betul sekali. Nah, berarti studied ini adalah verb 2, teman-teman. Verb 2 itu sama dengan verb SIS. Fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Nah, sedangkan di soal sudah ada predikat, masa di sini dimasukkan predikat lagi? Tidak bisa, nanti pemborosan predikat. Selain itu, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Ya, karena di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Pasti tandanya itu titik. Jadi jangan letakkan predikat di awal, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu udah pasti salah karena verb SIS itu tidak bisa diletakkan di awal karena dia predikat ya, verb SIS itu, teman-teman. Dan kita tidak butuh predikat lagi. Nah, kalau yang delta ini hati-hati, teman-teman. Study ini bukan kata kerja ya, tapi dia kata benda. Dari mana kita bisa tahu? Karena kata sebelumnya yaitu the. The itu artinya tersebut, teman-teman. Atau yang itu gitu artinya itu atau yang tersebut seperti itu. Nah, itu menjelaskan kata benda. Contohnya the man, pria itu. The book, buku itu. Nah, study di sini ini juga kata benda sama kayak pria sama kayak buku tadi, teman-teman. Study di sini artinya adalah penelitian. Nah, ini nggak bisa kita masukkan ke dalam titik-titik karena kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Jadi delta nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, para ahli molekuler, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama ya. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SIS yaitu supports, teman-teman. Ini predikatnya. Subjeknya itu berbentuk verb ing. Jadi salah satu alasan kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena dia sudah berubah kelas katanya menjadi kata benda. Contohnya ini, teman-teman. Itu salah satunya ya. Jadi consuming ini kata benda, walaupun wujudnya kata kerja. Ini namanya kalau teman-teman penasaran namanya adalah gerund. Nah, kalau di sekolah dulu itu namanya adalah gerund atau kata kerja yang ditempatkan di kalimat itu di tempatnya kata benda dan bentuknya selalu verb ing, teman-teman ya. Jadi kalau ada kata kerja dipaksa menempati tempatnya kata benda, misalnya di subjek atau di objek, harus teman-teman ingkan seperti itu. Nah, jadi itu sudah ada subjek, sudah ada predikat ya, dan tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan yang alpha itu kan verb SIS, sudah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena itu predikat, ya kan? Nah, ini lagi di Bravo ada contained. Nah, contained itu nggak perlu teman-teman bingung-bingung mencari artinya ya. Teman-teman langsung lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik itu ada kata benda healthy fats, itu ada objeknya. Nah, kalau dia punya objek, berarti ini aktif atau pasif, teman-teman? Aktif.
Aktif ya, betul. Nah, kalau aktif berarti dia ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? ED ini. Bab 2. Verb 2, betul. Dan verb 2 itu sama kayak verb SIS, hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Itu ya. Nah, berarti yang Bravo nggak bisa kita masukkan ke titik-titik karena nanti predikatnya double. Di soal sudah ada supports, tidak bisa dimasukkan verb 2 contain. Kalau yang Charlie, nah containing ini bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat kan di situ. Jadi yang Charlie ini kemungkinan bisa, teman-teman. Kalau yang delta, they itu subjek, contain itu predikat. Kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi di sini, harusnya ada conjunction. Tapi di sebelumnya nggak ada conjunction, sama sekali ya, di soal juga nggak ada, fix, delta nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang penasaran, loh, berarti itu ada dua verb ing ya? Nah, berarti verb gerundnya dua atau subjeknya dua? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, jadi selain verb ing itu jadi subjek atau objek ya, namanya gerund, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bisa juga menjadi participle. Nah, participle itu makanan apa sih, Sir? Saya baru dengar gitu. Nah, nama nggak penting ya, teman-teman. Jadi intinya adalah eh, verb ing itu kalau tempatnya di setelah kata benda, di setelahnya kata benda seperti ini, dia berfungsi sebagai kata sifat. Namanya participle tadi, teman-teman. Jadi kalau ada kata kerja dipaksa menempati kata sifat atau menjelaskan kata benda, nah berarti kata kerja itu adalah kata sifat, namanya participle tadi, seperti itu. Jadi beda-beda fungsi, teman-teman, karena tempatnya pun beda ya. Gerund di paling depan sebagai subjek, eh, participle, present participle terletak di setelahnya kata benda yang dijelaskan, seperti itu. Itu ya, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, kurang lebih penerapan materi yang kita pelajari seperti itu, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman. Silahkan boleh di-unmute, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Looks like everything's fine, ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah, teman-teman. Kita lanjut ke Sir, latihan. Oh ya, silahkan, Mister. Boleh kalau ada pertanyaan. saya tadi bingung masalah jeren. Soalnya yang saya pelajarin di SMA, jeren itu terjadi setelah preposisi. Oke, nice. Jadi gini, teman-teman. Berarti penjelasan tentang gerund ya. Jadi gerund itu gini, pengertian dari gerund adalah yang tadi saya sampaikan ya. Contohnya consuming di situ. Gerund itu adalah secara wujud, dia itu kata kerja, teman-teman. Lebih tepatnya kata kerja verb ing. Nah, menempati tempatnya kata benda. Menempati tempatnya, sebentar. Tempatnya kata benda atau noun. Ya, itu yang disebut dengan gerund. Nah, sekarang tantangan teman-teman adalah menentukan tempatnya noun itu di mana aja sih di dalam kalimat. Nah, noun itu yang pertama, yang materi kita hari pertama ya, teman-teman, fungsinya adalah sebagai subjek. Contoh ya, memancing adalah hobiku. Jadi memancing adalah hobiku. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya seperti bagaimana, teman-teman? Fishing is my Betul? hobby. Nice. Fishing is my hobby. Nah, fishing di situ adalah gerund. Fishing is my hobby. Atau contoh lagi, misalnya gerundnya agak saya panjangkan, teman-teman. Membaca buku adalah hobi saya. Nah, membacanya kan ada objeknya tuh. Nanti kalau diinggriskan, reading books. Jadi reading books is my hobby. Nah, jangan tertipu dengan books-nya ya. Kenapa di situ pakai is? Karena subjeknya bukan books-nya, teman-teman. Subjeknya adalah di kata hobinya. Seperti itu. Nah, ini adalah gerund sebagai subjek, teman-teman. Oke, jadi verb ing yang menempati posisinya kata benda, lebih tepatnya di sini yang subjek. Nah, selain subjek, kata benda itu juga bisa menjadi objek, teman-teman. Nah, sama kayak kita bilang, saya suka apel gitu ya, I like apple.
Nah, apples itu kan kata benda. Jadi I like apples atau I like apples. Itu apples itu kan kata benda. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijelat, dicelupin. Nah, sekarang kita coba. Saya suka memancing. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Jangan takut salah ya. I like Iya. fishing. I like fishing. That's right. I like fishing. Nah, di situ subjeknya I, predikatnya like, objeknya adalah fishing. Ya, jadi kata kerja fish yang artinya mencari ikan itu diingkan, teman-teman. Karena tempatnya itu tempatnya kata benda. Kata kerja menempati tempatnya kata benda harus dijarenkan, diingkan gitu ya. Sama misalkan kita mau bilang saya suka membaca buku, ya kita bilangnya I like reading books. Sorry, reading maksud saya reading books. Seperti itu. Nah, yang terakhir tadi yang Mister sebutkan. Jadi kata benda itu selain objeknya kata kerja, dia juga bisa jadi objeknya preposisi. Jadi preposisi itu juga membutuhkan objek, teman-teman. Bahkan lebih harus ya daripada kata kerja. Kalau kata kerja kan kita harus cek dulu. Apakah kata kerjanya butuh objek atau tidak. Nah, kalau like kan butuh objek tadi, teman-teman. Nah, tapi kalau preposisi itu sudah wajib, harus ada objek setelahnya. Gitu ya. Jadi object of preposition. Tetap sih sebenarnya objek, tapi objeknya preposition. Misalnya ya teman-teman, saya tertarik dengan memancing. Nah itu kalau bahasa di Inggris kan, I am interested in fishing. Nah kalau teman-teman perhatikan, fishing itu jatuh di setelah preposition in. Karena dia tempatnya objek teman-teman, jadi harus dijarenkan. Objeknya apa? Objeknya preposisi. Gitu ya. Saya tertarik dengan membaca buku. I am interested in reading books. Sorry. Seperti ini, Mister. Jadi gerund itu kata kerja, tapi dia menempati tempatnya kata benda. Ya, bentuknya verb ing nanti. Nah, kata benda itu tempatnya ada 3 di dalam kalimat, teman-teman. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Objek itu bisa objeknya kata kerja yang butuh objek, kalau aktif gitu ya. Ada juga objek dari preposisi. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat ya? Oke, Mister. Thank Oke, you. you're welcome. Nah, ada pertanyaan juga dari Miss Niken. In reading books, termasuk preposition ya, Mister? Preposisinya di kata in ya, Miss. Jadi in itu kelas katanya preposisi. Nah, reading books itu adalah objeknya preposisi in. Jadi preposisi itu butuh objek, teman-teman. Gitu ya, bukan in reading books itu preposition, bukan, tapi in-nya yang preposition. Ya. Nah, kalau kita cek di kamus itu kan kelas kata ya, teman-teman. Kita cari kata in, walaupun dia juga bisa jadi keterangan sih. Tapi secara umum kalau di TOEFL itu dipakai sebagai preposition. Jadi in-nya saja preposisi. Gitu ya teman-teman. Atau coba kita cari di in di sini, kita cari yang diikuti verb ing. Harusnya ada ya teman-teman. Tapi sebentar coba kita cari. Di sini semuanya in-nya cuma diikuti kata benda teman-teman. Oke, sorry. Sepertinya nggak ada teman-teman ya. Sepertinya di contoh ini nggak ada. Atau kalau nggak ada coba habis ini kita cari interested. Iya, ternyata nggak ada teman-teman di sini untuk contoh yang in diikuti verb ing ya. Contohnya yang in diikuti gerund nggak ada. Oh ini ternyata di sini. Jadi in doing something. Contohnya adalah in reading the story. Dalam membaca cerita tersebut atau dalam membaca kisah tersebut, I felt nothing but sympathy for the victims. Seperti itu. Nah ini contohnya. Ternyata ada teman-teman. Cuman nyempil di paling bawah gitu ya. Hampir akhir seperti itu. Jadi kalau pertanyaan apakah in reading books termasuk preposition, in-nya itu preposition, Miss. Tapi kalau reading books-nya itu adalah gerund. Seperti itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Oke, you're welcome, Miss Niken. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, berarti dari teman-teman yang lain. Oke deh, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Kemudian untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar ya. Kita belajar teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. It's normal, guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Jadi Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata allows, artinya mengizinkan atau kalau di sini konteksnya itu membuat seseorang atau sesuatu mampu gitu ya. Subjeknya adalah hibernation. Kemudian, nah ini kita anggap satu aja ya teman-teman, karena sorry, ini bisa jadi petunjuk kita menjawab nanti, teman-teman. Sebentar, di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, gitu ya. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja conserve, artinya adalah menghemat. Nah, menghemat itu butuh objek ya, teman-teman. Dan memang di setelah titik-titik itu ada objeknya. Ya kan? Yaitu energi, itu kata benda, teman-teman. Nah, kalau ada objeknya berarti kita harus carikan yang aktif di sini. Oke. Jadi cari kata kerja yang aktif yang tidak bisa jadi predikat karena di soal kita sudah punya predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif itu cuma ada dua, yaitu to verb 1 atau verb ing. Nah, jadi teman-teman carikan to verb 1 atau verb ing. Nah, di soal adanya to verb 1, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nah, kalau yang alpha, conservation. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhirannya tion-tion, 90% itu adalah kata benda. Ya, nah kata benda di sini kenapa salah kita masukkan? Kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Sebelumnya titik-titik ada kata benda, ketabrak kata benda, setelahnya ada kata benda lagi. Jadi nggak jelas posisinya ini sebagai apa nanti nggak jelas, teman-teman. Jadi yang alfa nggak bisa ya, karena kata benda tidak boleh punya objek seperti itu. Walaupun fungsinya kata benda itu bisa jadi objek, tapi dia tidak boleh punya objek. Benda nggak boleh punya objek, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada conserve. Nah, ada ed. Ini kalau misalnya ada objeknya seperti ini berarti dia aktif, ya. Berarti ini verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Karena kalau dia mungkin teman-teman ada yang lupa terus bertanya, "Lester, kenapa itu bukan verb 3?" Verb 3 itu pasif, teman-teman. Dan kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi ini bukan verb 3 tapi verb 2. Nah, verb 2 fungsinya hanya menjadi predikat, nanti predikatnya double pemborosan. Jadi Bravo nggak bisa. Charlie itu malah kelihatan sekali, teman-teman. To, apa namanya? Auxiliary verb. To be verb 3 itu kan predikat. Nah, nanti kalau dimasukkan di sini predikatnya double. Nah, jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara materi kita kemarin tentang fanboys. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Ya. Nah, karena setelahnya ada verb 1, maka sebelumnya di sini ini juga harus ada verb 1. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tambahkan to juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sebelumnya kata survive-nya itu ada to-nya lagi enggak apa-apa atau karena sudah disebutkan di sini tidak disebutkan lagi tidak apa-apa. Bebas, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca hibernation allows animals in cold climates to conserve energy and survive periods of scarce food resources. Jadi kalau diartikan hibernasi
membantu para binatang dalam iklim dingin untuk menghemat energi dan untuk melalui gitu ya periode-periode ketika sumber makanan itu langka. Jadi scarce itu langka, teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Bravo, Charlie. Oh, sorry. Bravo yang tadi. Berarti Charlie. Oh, ada yang jawab Bravo juga. Berarti benar. Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Ada juga Delta. Berarti sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata suggest ya, teman-teman. Subjeknya adalah evidence. Kemudian ada predikat lagi yaitu auxiliary verb maybe. Subjeknya adalah a significant portion. Nah, di sebelumnya itu ada conjunction that. Berarti kalimatnya ini sudah lengkap gitu ya. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan kata kerja involve artinya melibatkan. Nah, kalau kita masukkan yang alfa itu kan verb SIS teman-teman, hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal predikatnya sudah lengkap. Jadi yang alfa nggak bisa, nanti predikatnya jadi pemborosan. Gitu ya. Nah, kalau yang delta involved ini bisa saja dia verb 2, berarti predikat nggak bisa jadi jawaban ya. Dia juga bisa jadi verb 3. Nah, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, bisa nanti jadi jawaban. Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Supaya tahu itu aktif atau pasif. Nah, di setelah titik-titik ada kata minor infections. Jadi infeksi kecil itu kan kata benda ya, teman-teman. Nah, otomatis karena ada kata benda setelahnya, ini berarti aktif atau verb 2. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nanti predikatnya jadi berlebih satu gitu atau ketambahan satu. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie involving ini kan verb ing ya, tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang delta, nah men, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan men, 90% itu adalah kata benda teman-teman. Nah kata benda tidak bisa dimasukkan di sini karena sebelumnya ada kata benda, setelahnya juga ada kata benda. Kata benda nggak boleh punya objek gitu ya. Jadi delta tidak bisa teman-teman. Jawabannya berarti yang Charlie, nanti kalau dibaca, evidence suggests that a significant portion of antibiotic prescriptions involving minor infections may be unnecessary. Jadi kalau diartikan bukti menyatakan bahwa, maksudnya bukti penelitian gitu ya, menyatakan bahwa sebagian besar dari resep antibiotik yang melibatkan infeksi kecil mungkin saja tidak diperlukan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, antara Bravo, Alpha atau Delta kita cek bareng ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ predikatnya adalah is determined teman-teman. Jadi mulai dari is itu ya, is determined, auxiliary verb. Subjeknya adalah it.
Nah, kemudian sebelumnya subject itu ada tanda baca yang kemarin kita pelajari yaitu titik koma atau semicolon. Semicolon itu di dalam kalimat fungsinya hanya bisa menjadi conjunction, teman-teman. Artinya sebelumnya tadi harusnya kita butuh predikat satu lagi dan di depan sendiri sudah ada kata benda yaitu the guilt or innocence itu jadi subjeknya. Ya, teman-teman. Jadi kita sudah punya subjek, predikat, predikatnya belum ada. Jadi di sini kita harus carikan predikat, conjunction subjek, predikat. Nah, yang alpha, determined, ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Cara menentukannya, teman-teman harus tahu verb 1 dari determine. Determine itu artinya menentukan, teman-teman. Nah, menentukan kan itu butuh objek ya. Jadi dia bisa aktif, bisa pasif, bisa verb 2 atau verb 3. Nah, cara menentukannya kita lihat ada objeknya atau tidak setelahnya. Nah, ternyata setelahnya nabrak preposisi by. Nah, berarti ini keterangan, nggak bisa jadi objek, teman-teman. Nah, determine ini karena dia butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti dia pasif, ini verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kita tadi membutuhkan predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kemungkinan bisa. Auxiliary verb itu predikat, teman-teman. Dan dia pasif juga ya, karena nggak ada objeknya tadi. Kalau yang Charlie, nah ini yang nggak bisa ada conjunction lagi. Di soal kan sudah ada titik koma ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu masukkan conjunction lagi. Nah, jadi yang Charlie salahnya di situ. Kalau yang Delta, di teman situ memang dia predikat, teman-teman. Kenapa saya bilang memang? Nah, dia aktif. Artinya menentukan verb ICS ya. Nah, kalau dia aktif dimasukkan ke sini, ini harus ada objeknya, tapi kan nggak ada objeknya. Makanya yang delta ini salah, tidak bisa teman-teman. Nanti kita tetap akan kehilangan objek. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, the guilt or innocence of a defendant in a criminal trial is determined by a jury or judge. It is not determined by the police or prosecutor. Jadi kalau diartikan, bersalah atau tidak bersalahnya seorang defendant atau terduga atau tersangka atau terdakwa gitu ya dalam pengadilan kriminal ditentukan oleh seorang juri atau hakim. Dia, maksudnya dia ini maksudnya guilt or innocence tadi ya teman-teman, tidak ditentukan oleh polisi atau prosekutor. Prosekutor itu kalau nggak salah apa bahasa Indonesia algojo gitu teman-teman. Jadi yang ngantarkan penjahatnya ke penjara seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya dulu. Silakan teman-teman coba ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Berarti sudah lengkap teman-teman. Kita cek bersama ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Karena kalimat wajib ada predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja yaitu transform teman-teman. Subjeknya adalah the theory. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di paling depan itu sebelumnya preposisi by dan di pilihan ganda itu kan banyak turunan kata kerja propose. Propose itu artinya mengajukan atau membuat gitu teman-teman. Ya, yang mana dia butuh objek. Nah, di sini berarti kita carikan kata kerja yang tidak bisa menjadi objek. Dan karena tidak ada objek, maksud saya kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Maaf teman-teman. Jadi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Dan karena di situ tidak ada objeknya, maka carikan yang pasif. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif itu pilihannya cuma satu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang verb 3 saja adalah yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo to verb 1 itu aktif, dia butuh objek, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik itu nabrak preposisi, bukan objek. Kalau yang cari itu predikat, delta juga predikat. Kita tidak bisa meletakkan predikat di awal kalimat,
Selain itu, kita memang tidak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi gitu ya. Jadi Charlie sama Delta tidak bisa. Nah, nanti kalau dibaca proposed by Albert Einstein in 1905, the theory of relativity transform our understanding of space-time, gravity, and the universe. Jadi kalau diartikan kurang lebih, disusun atau diajukan oleh Albert Einstein di tahun 1905, teori relativitas itu mengubah pemahaman kita mengenai ruang angkasa, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu coretan-coretannya. Oke, silakan teman-teman coba lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie Alpha, oke. Charlie Alpha, oke, antara Alpha atau Charlie kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja di sini sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik ya kita butuh predikat. Subjeknya adalah the process. Nah, berarti fix di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat ada dua, teman-teman. Antara alpha atau Charlie, ya. Karena kalau yang delta involved di situ kan setelahnya nggak ada objeknya, langsung nabrak preposisi. Berarti ini pasif, verb 3, teman-teman. Nah, verb 3 kok berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary, ya nggak bisa jadi predikat. Kita butuhnya predikat. Kalau yang delta involvement itu kata benda, artinya keterlibatan. Ya, jadi delta nggak bisa. Nah, sekarang antara alpha atau Charlie, sama-sama predikat di situ. Bedanya yang alpha itu susunan to be verb 3, dia pasif ya. Kalau yang Charlie itu susunannya adalah involves, itu aktif. Nah, kalau kita mau tahu butuhnya aktif atau pasif, ya kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Gitu ya. Nah, di setelah titik-titik ada kata benda water, teman-teman. Berarti itu objek. Kalau ada objeknya ya sudah kita carikan yang aktif ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, bukan yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the process of osmosis involves water moving through a membrane by balancing concentrations on both sides. Jadi kalau diartikan, proses dari osmosis melibatkan air atau membutuhkan, mungkin maksudnya gitu ya, membutuhkan air yang bergerak melalui atau menembus gitu ya, sebuah lapisan membran dengan cara menyeimbangkan konsentrasi pada kedua sisinya. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada are powered. Itu auxiliary verb ya. Subjeknya adalah electric vehicles. Kemudian tidak hati-hati dengan kata need, teman-teman. Need ini bukan kata kerja ya, karena sebelumnya ada the-nya. Ini kata benda, artinya kebutuhan. Oke. Nah, jadi di sini ada objek, berarti ya kata bendanya ini, dan di pilihan ganda itu ada kata kerja yang eh, ada kata kerja eliminate, artinya menghapus atau menghilangkan gitu ya.
Mengeliminasi itu apa ya? Menyingkirkan gitu teman-teman. Itu kan butuh objek gitu ya. Nah, berarti di sini kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Pilihannya ada dua. Kalau bukan to verb satu ya verb ing teman-teman. Nah, di pilihan ganda adanya adalah verb ing, jadi jawabannya yang alfa gitu ya. Dia sebagai kata sifat, teman-teman. Kalau yang bravo eliminated karena di setelahnya ada objeknya berarti dia verb 2. Nah, verb 2 itu beratnya bisa jadi predikat, nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi bravo tidak bisa. Cari pun juga sama. Are eliminated itu auxiliary verb, itu predikat juga, teman-teman. Nah, kalau dimasukkan predikat lagi di sini nanti predikatnya double, tidak ada conjunction yang nggak bisa. Kalau yang delta elimination ada tion-tion itu adalah kata benda. Nah, kata benda tidak boleh ada objek setelahnya. Itu kan setelahnya ada kata benda the need, teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, electric vehicles are powered by batteries, eliminating the need for gasoline. Jadi kalau diartikan kendaraan-kendaraan listrik ditenagai oleh baterai yang menghapus atau yang menyingkirkan kebutuhan untuk eh, bahan bakar gas. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, sepertinya alhamdulillah mudeng, Sir. Alhamdulillah, teman-teman. Lanjut ya ke latihan berikutnya. Semangat. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Bravo, Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie, dan ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap, teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Karena predikat itu wajib ada di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan kata kerja yang bisa jadi predikat, gitu ya. Subjeknya adalah techniques. Oke, berarti fix di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha ada invented, ada ed seperti ini, ya kan? Berarti ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan. Cara menentukannya, teman-teman cek invent itu artinya menemukan. Butuh objek ya, teman-teman. Setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Berarti invented ini kalau dimasukkan ke titik-titik, dia pasif, dia verb 3, teman-teman. Dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita kan tadi butuhnya yang predikat ya, jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, were invented. Nah, kemungkinan jawabannya bravo karena auxiliary verb itu predikat dan dia pasif, teman-teman, karena nggak ada objeknya tadi ya. To be verb 3 itu pasif yang terletak di predikat seperti itu. Kalau yang Charlie to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Selain itu dia aktif, harus ada objeknya, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Kalau yang delta, invention, tion-tion itu adalah kata benda, tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi yang delta tidak bisa ya, berarti fix jawabannya yang bravo tadi. Nanti kalau dibaca, techniques for using steam power to drive machinery were invented in the late 18th century by James Watt. Jadi kalau diartikan, teknik-teknik untuk menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan permesinan gitu ya, teman-teman. Atau untuk ya menggerakkan permesinan atau mesin-mesin ditemukan di akhir abad ke-18 oleh James Watt. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta, 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 ada juga Charlie. Oke, antara Charlie atau Delta, teman-teman. Tapi hampir semuanya menjawab Delta, kita cek bersama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu will cause. Subjeknya, nah hati-hati teman-teman. Bread dough ini memang kata benda ya, tapi sebelumnya ada sesuatu. Nah kata benda itu bisa saja subjek, bisa saja objek. Kita cek dulu di pilihan ganda ada apa, ternyata benar saja teman-teman. Ada turunan kata kerja bake, artinya adalah memanggang. Ya, nah otomatis kalau kita mau masukkan di tempatnya subjek atau di depan sendiri itu harus dirubah menjadi gerund. Gerund itu bentuknya adalah verb ing, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Kalau yang bravo tadi itu juga ada verb ing, tapi karena verb ingnya ada preposisi by, maka ini yang disebut dengan gerund setelah preposisi atau objeknya preposisi, teman-teman. Nanti dia jadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi nanti kita nggak punya subjek, nggak bisa. Kalimat harus ada subjek sama predikat. Jadi bravo nggak bisa ya. Kalau yang alpha bake itu verb satu, dia predikat. Nanti predikatnya double dan predikat itu jangan diletakkan di awal kalimat. Kalau yang Charlie, to be baked itu keterangan teman-teman karena preposisi di awal, ya kan? Nah, kalau misalkan dimasukkan keterangan di sini, subjeknya nanti hilang. Seperti itu. Jadi Charlie tidak bisa. Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca baking bread dough will cause it to rise. Jadi kalau diartikan memanggang adonan roti dapat menyebabkan adonan tersebut untuk mengembang. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Bravo, Charlie. Oke, Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata can make. Subjeknya adalah high levels. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, titik-titik itu terletak di setelah kata kerja make, yang mana dia artinya adalah membuat. Dia butuh objek, teman-teman. Jadi kata kerja ini membuat itu kan butuh objek. Membuat apa? Seperti itu. Dan dia aktif. Ya sudah berarti di sini ini tempatnya objek. Tugas teman-teman cukup mencarikan objeknya saja. Nah, hati-hati yang alpha itu memang ada it ya, tapi terletak di sebelumnya is, berarti it ini bukan objek, tapi dia subjek, teman-teman, karena ada predikat lagi ya kan, yaitu is. Nanti subjek predikatnya double yang alpha tidak bisa, karena nggak ada conjunction sama sekali kan di situ. Materi kita hari kedua, teman-teman. Kalau yang bravo, difficult itu kata sifat. Nah, kata sifat tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Seperti itu. Jadi yang bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, nah ini memang gerund ya. Being itu gerund, kata benda. Cuman kalau diartikan nanti nggak dapat, teman-teman. Jadi make itu nggak bisa, objeknya gerund di sini nggak bisa. Di konteks ini ya maksudnya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, high levels of parental control, high levels of parental control can make it difficult for adolescents to develop autonomy and self-regulation skills. Jadi kalau diartikan tingkat kendali orang tua yang tinggi dapat mempersulit atau menjadikan sulit, gimana ya ngomongnya yang enak teman-teman, dapat menyulitkan gitu ya, make it difficult itu jadi satu arti, jadi dapat menyulitkan atau dapat mempersulit para adolescents. Adolescents itu remaja gitu ya, untuk mengembangkan autonomi itu kalau nggak salah kemandirian dan juga kemampuan-kemampuan mengendalikan diri seperti itu. Pengendalian diri seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Terakhir ya teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban. Sebentar, ada pertanyaan Mister For itu bukannya conjunction ya? Oke, nanti kita kembali ke soal sebelumnya untuk mempelajari tentang for tadi. Ya teman-teman. Nah tapi kita bahas dulu yang ini. Ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah sudah lengkap berarti ya. Kita cari predikatnya dulu di soal teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata causes. Subjeknya adalah deabsorption. Ini ya, ini subjeknya teman-teman. Kemudian, nah hati-hati dengan verb 1 ini teman-teman ya. Jadi verb 1 ini karena itu kan sebelumnya ada N, harus menghubungkan yang sama teman-teman. Oke. Sedangkan ini kan verb SES, ini verb 1 ini nggak sama. Maka teman-teman jangan buru-buru ini dianggap predikat ya. Jadi kita cek aja pilihan A, B, C, D dulu. Oke. Kalau yang alpha, moving. Nah, itu kan verb ing ya, memang tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat lagi di sini, teman-teman. Cuman kalau kita masukkan yang alpha, fanboys ini tidak menghubungkan yang sama nanti. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Ini memang agak menantang ya soal ini. Kalau yang bravo, move ini memang verb 1. Kalau dihubungkan dengan N itu nanti sama-sama verb 1, teman-teman. Cuman masalahnya adalah verb 1 di sini karena dia berdiri sendiri itu jadi predikat. Sedangkan di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan predikat causes dengan predikat move ini atau subjeknya kan beda berarti kalau dia verb SES sama verb 1 kan beda teman-teman. Gitu ya, jadi nggak bisa. Ya, yang bravo ini nanti nggak bisanya adalah predikatnya double atau pemborosan. Gitu ya, jadi bravo nggak bisa. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. To verb 1 and setelahnya juga to verb 1 atau to-nya teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Jadi tinggal verb 1-nya saja seperti ini. Jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie teman-teman. Kalau yang delta, the move ini kata benda. Sedangkan sebelum titik-titik ada kata benda electrons. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Jadi setelah kata benda nggak boleh ada kata benda lagi teman-teman. Jadi yang delta nggak bisa. Nah berarti fix jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, in photovoltaic cells, the absorption of photons by semiconductor materials causes electrons to move and generate an electric current atau and to generate an electric current itu juga boleh seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan dalam sel-sel fotovoltaik penyerapan photons oleh bahan semikonduktor itu menyebabkan elektron-elektron untuk bergerak dan untuk menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal sebelumnya tadi, teman-teman, untuk mencari kata for o ini ya, maksudnya. Nah, for itu, teman-teman, itu kan tadi ada pertanyaan, servernya di situ apakah bukan conjunction ya? Jawabannya bukan, teman-teman. Oke, jadi for itu kalau teman-teman anggap sebagai conjunction, terutama conjunction fanboys yang menghubungkan dua SP, sebelumnya wajib ada komanya. Sedangkan itu kan nggak ada komanya, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Alasan kedua juga, setelahnya for ini tidak ada predikat lagi. Nah, sedangkan conjunction itu kalau misalnya for ini kita anggap conjunction ya, setelahnya harus ada predikat lagi, sedangkan di situ tidak ada. Nah, jadi for ini bukan conjunction, teman-teman. Nah, terus for di situ fungsinya apa? For di situ adalah preposisi, artinya untuk. Nah, kemarin saya singgung sedikit tentang for ini ya ketika saya menyebutkan fanboys itu terus mengartikan satu-satu itu. Jadi for yang artinya karena itu beda dengan for yang artinya untuk secara kelas kata. Kalau for yang artinya karena itu conjunction, kalau for yang artinya untuk itu adalah preposition, teman-teman. Nah, ini bahasa Inggris itu memang gak enaknya seperti itu. Gitu ya. Sebentar. Jadi kita cari kata for.
Nah, jadi for itu ada angkanya. Nanti kalau teman-teman cari for itu ada angkanya. Gitu ya. Artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, kelas kata pertama dia adalah preposisi. Nah, setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti yang dijadikan objek. Nanti objeknya itu dirubah jadi keterangan. Contohnya teman-teman, for you. Ini preposition ya. For Vicky. For foreign students. For the radio. For the office. Itu kan nggak ada teman-teman. Predikat setelahnya for-nya itu kan nggak ada. Gitu ya. Jadi itu adalah yang membedakan preposisi dengan conjunction. Sedangkan for yang conjunction ya, teman-teman kalau kita cek di bawah atau pengertian nomor 2, sebentar. Nah ini, for yang pengertian nomor 2 dia adalah conjunction. Artinya itu karena penggunaannya sebelumnya harus ada komanya dan setelahnya harus ada harus ada subjek sama predikat seperti ini. Gitu ya. Sama bawahnya juga sama itu. For itu conjunction, his eyesight, subjeknya, predikatnya adalah was beginning. Seperti itu. Gimana Mister dapat ya? Jadi for itu ada dua kelas kata, dia bisa preposisi, bisa conjunction sesuai atau tergantung penggunaannya. Jadi kalau setelahnya ada subjek predikat lagi, berarti itu conjunction dan biasanya sebelumnya ada komanya seperti ini. Seperti itu fanboys teman-teman. Gitu ya Mister? Mister, kenapa tidak to generate? Nah, to generate juga tidak apa-apa, Miss. Jadi kalau misalnya si pembuat soal itu menuliskan mana tadi ya? Nah ini, misalkan si pembuat soal itu bilang and to generate itu juga bisa. Jadi nggak salah juga. Misalnya kita bilang gini, saya akan mandi dan akan berangkat sekolah. Itu kan kita bisa bilang seperti ini. I will take a shower atau take a bath gitu ya. Sorry teman-teman. And will go atau leave for school gitu ya, berangkat sekolah atau go to school juga bisa. Nah, leave for school itu berangkat sekolah, teman-teman. Nah, seperti ini bisa. Tapi kalau misalnya will-nya teman-teman hapus yang kedua ya, istilahnya N itu juga nggak apa-apa, tidak salah, teman-teman. Karena sebelumnya sudah disebutkan, tidak disebutkan lagi tidak apa-apa, disebutkan lagi juga tidak apa-apa. Jadi itu kalau misalkan generate aja boleh, to generate juga boleh. Tidak ada masalah, secara arti pun sama. Gitu ya. Cuman mungkin ini dibuat pengecoh sama si pembuat soal. Nanti teman-teman ketika melihat generate itu verb 1 langsung dianggap predikat. Padahal sebelumnya ada N. Teman-teman harus berpatokan sebelumnya dulu. Ada apa di sebelumnya N ini? Seperti itu, Mas. Kemudian ada pertanyaan, Mister, di soal terakhir. Berarti yang ini ya. Berarti kalau ditambah to di generate, apakah nggak apa-apa ya? Jawabannya tidak apa-apa. Jadi boleh. Kita juga boleh bilang to move and to generate nggak apa-apa. Atau to-nya yang kedua dihapus juga nggak apa-apa. Karena menghubungkan move dengan generate-nya saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak masalah. Boleh pakai to, boleh tidak setelahnya and itu teman-teman. Kemudian maaf Mister, tadi saya terlempar dari Zoom. Apakah bisa dijelaskan ulang sedikit untuk pembahasan nomor 10? Oke, kita bahas ulang ya. Semoga tidak terlempar. Nah, caranya sama teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada causes. Di sini verb SES artinya menyebabkan. Subjeknya adalah absorption. Gitu ya. Kemudian hati-hati dengan generate ini. Generate ini kan verb 1, sedangkan ada N di situ harus menghubungkan yang sama. Sebelumnya itu ada kata kerja tapi bukan verb 1, tapi verb SES. Nah ini tinggalkan dulu aja teman-teman, karena di situ ada titik-titik. Nah siapa tahu titik-titik ini adalah yang dihubungkan dengan generate ini. Gitu ya, berarti kita langsung cek pilihan A, B, C, D. Kalau yang alpha, moving, itu kan verb ing teman-teman. Sedangkan di situ ada N, harus menghubungkan yang sama. Sebelumnya verb ing ya harusnya setelahnya verb ing. Tapi kan setelahnya nggak ada verb ing ya teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Karena nanti tidak setara. Kalau yang bravo, nah ini memang setara. Verb 1 dengan verb 1. Cuman masalahnya kalau verb 1-nya kita masukkan ke titik-titik, dia kan predikat nanti. Verb 1 itu predikat teman-teman. Nanti predikatnya ada 2. Seperti itu, yaitu causes itu verb SES ya. Sama move itu verb 1. Nah nanti nggak bisa pemborosan predikat. Nah, kalau yang cari ini malah kemungkinan bisa ya, karena to verb 1 bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat di situ.
gitu ya. Dan setelahnya N itu kan ada verb 1, teman-teman. Jadi verb N-nya itu menghubungkan move miliknya to ini ya, to move. Jadi menghubungkan move-nya dengan generate-nya. Jadi nggak masalah. Jadi kemungkinan Charlie. Kalau yang delta, the move ini sama-sama secara wujud move, tapi dia beda kelas kata, teman-teman. Kalau yang delta itu karena dia pakai the, maka move-nya ini adalah kata benda. Padahal sebelum titik-titik ada kata benda. Nggak bisa kata benda punya objek, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi yang delta salah. Berarti fix jawabannya yang Charlie, Miss. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Sir, nomor 15 itu kok bukan kalimat pasif, kan ada by. Nomor 15, sebentar teman-teman. Nomor 15, sebentar ya. Ini 17, ini 16, berarti sebelumnya. Ini ya, nomor 15. By, nah by itu tidak selalu pasif ya teman-teman. Jadi gini, hati-hati dengan kata by itu tidak selalu pasif teman-teman. Walaupun di pasif hampir selalu atau sering kali, tapi tidak selalu ya. Jadi sering kali kalau di kalimat pasif setelahnya itu preposisi by, itu bukan berarti kalau ada by selalu pasif. Karena by itu juga punya arti dengan cara. Jadi kalau by diikuti verb ing seperti ini, by-nya itu bukan artinya oleh teman-teman. Tapi by-nya itu artinya dengan cara. Memang bahasa Inggris itu nggak enaknya satu kata artinya banyak teman-teman. Jadi maka teman-teman harus konsultasi ke kamus. Tapi di sini secara alasannya ya, jadi by itu tidak selalu artinya oleh, tapi di sini artinya adalah dengan cara. Jadi by itu memang kalau di kalimat pasif, itu artinya oleh, siapa yang melakukan. Contohnya, I was attacked by a dog. Saya tadi itu diserang oleh seorang, saya tadi itu diserang oleh seekor anjing, seperti itu. Nah, itu by a dog, ini pasif, ya kan? Was attacked, be verb 3. Nah, tapi by itu juga punya arti dengan cara, means atau method, cara artinya teman-teman. Digunakan untuk menyatakan cara apa atau metode apa yang orang gunakan untuk melakukan sesuatu. Gitu ya, contohnya, you can reserve the tickets by phone. Dengan menggunakan telepon. Itu kalau teman-teman cek itu kan can reserve. Bisa memesan. Aktif dia, ada objeknya juga di situ. Bukan verb 3 kan? Seperti itu. Jadi bukan selalu kalau ada by itu harus pasif. Enggak, teman-teman. Seperti itu. Jadi harus lihat konteksnya. Memang by hampir selalu atau sering, tapi tidak selalu. Seperti itu. Baik, Mister, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Thank you, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Semuanya sudah terjawab ya, berarti kalau yang di chat. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Sebentar saya absen dulu. Mohon tidak meninggalkan lapangan upacara, teman-teman. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. It's okay. Nanti mohon yang tadi terlambat mungkin atau yang tadi mungkin belum sepenuhnya paham, saya mohon ya, teman-teman review materinya lewat rekaman, dan kalau teman-teman menemukan apapun yang teman-teman sudah pahami, mohon ditulis. Kalau teman-teman ada yang belum paham, mohon ditanyakan dulu, jangan langsung ditulis. Gitu ya, karena kalau teman-teman belum paham langsung ditulis, nanti ketika membuka catatan teman-teman pun nanti tetap bingung, karena waktu nulis pun juga nggak paham seperti itu. Jadi pastikan dulu paham, baru yang paham itu teman-teman tulis. Jadi ketika nanti lupa buka buku nanti pasti akan ingat kembali seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time ya, teman-teman. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you guys.